Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan di bulan ini, yaitu tentang bertumbuh melalui krisis yang kita alami. 1 bulan ini kita akan belajar bertumbuh melalui krisis yang kita alami. Pada minggu pertama, Pak Gembala menyampaikan tentang bertobat dari kegagalan. Mungkin kita masih ada yang ingat ya. Lalu minggu kedua saya menyampaikan firman Tuhan tentang krisis kepercayaan. Pertama, krisis kepercayaan kepada manusia yang akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan kepada Tuhan. Lalu hari ini kita akan belajar tentang masih kurang satu hal, yaitu di minggu ketiga. Nats pembimbing kita dari Matius 11 ayat yang ke-28, Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-22 kita akan membaca secara bergantian, yaitu kaum pria ayat yang ke-17 dan kaum wanita yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 kita akan membaca bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah sebuah cerita, yaitu orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Sebenarnya ayat ini ada ayat yang ke-17 sampai yang ke-27. Kita bisa baca di rumah nanti dengan jelas lagi bagaimana Tuhan menekankan satu kepentingan atau sangat penting, yaitu dalam kehidupan manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan bukan masalah kekayaan atau harta kekayaan yang dia miliki. Saya bisa simpulkan dari ayat ke-17 sampai yang ke-27 adalah dari perikop ini kita menyaksikan suatu pertemuan seorang pemuda yang kaya sekaligus seorang pemimpin masyarakat dan agama yang bermoral dan penting, dan seorang yang berkualitas. Ini adalah anak muda yang kaya yang dituliskan di Markus 10 ini. Dia datang dengan berlari-lari sambil bertelut untuk menjumpai Yesus Kristus. Ini memperlihatkan bahwa anak muda itu adalah seorang yang rendah hati, karena tindakan ini tidak lazim dilakukan bagi orang kaya dunia timur di depan umum. Maksudnya adalah orang kaya di dunia timur itu tidak lazim dia berlari-lari dan berlutut di depan umum menghadap kepada seseorang yang notabene kekayaannya di bawah daripada kekayaan dia. Ini hal yang gak lazim. Mungkin bisa dicemooh, tapi orang kaya, orang muda yang kaya ini, dia melakukan itu. Artinya dia memiliki kerendahan hati. Dia menganggap Yesus itu lebih daripada dia, meskipun dia dalam materi dia lebih kaya. Seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal ternyata belum sungguh-sungguh serius memiliki keinginan untuk hidup kekal itu. Ia memang telah melakukan semua hukum Taurat, bahkan dikatakan sejak masa mudanya. Tadi kita sudah baca. Ia mengira, orang kaya itu mengira bahwa ketaatannya terhadap hukum Taurat itu bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal atau surga. Namun ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu untuk menjual harta kekayaannya, anak muda itu yang kaya merasa keberatan dan sedih, dan akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus. Bagi anak muda, harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan. Dia menganggap harta kekayaan yang dia miliki saat ini itu jauh lebih penting daripada harta di surga yang kita gak bisa lihat, yang anak muda itu gak bisa lihat. Jadi itu gak penting. Yang penting adalah apa yang dilihat di mata dia, yaitu kekayaannya. Mungkin ia telah berusaha payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu, dengan bekerja keras mungkin, dengan capek, mencucurkan keringat, waktunya tersita dia mencari harta kekayaan itu.
Lalu bagaimana mungkin harta kekayaan yang dia cari dengan sekuat tenaganya, ia harus membagikannya karena itu perintah Tuhan, begitu saja kepada orang lain, meskipun orang itu atau orang lain itu miskin. Dia sepertinya nggak rela, tidak rela memberikannya karena dia mencarinya dengan sekuat tenaga. Anak muda itu sedang menyandarkan dirinya kepada harta kekayaannya, sehingga harta kekayaannya menjadi berhala bagi dirinya. Kekayaannya telah membuat dia menolak hidup kekal atau surga, atau lepas dari kematian kekal. Karena kenapa? Karena dia lebih mengutamakan atau lebih mementingkan harta kekayaan yang ada di dalam dirinya atau di dalam kehidupannya. Ini ada suatu titik kritis atau krisis dalam kehidupan pemuda dalam cerita di perikop ini. Pemuda ini melewati hidup yang sunyi dan tidak ada harapan pada masa yang akan datang. Kekayaan memang dapat membuat orang merasa tidak memerlukan Allah. Secara tidak sadar kita lakukan bahwa kekayaan itu seringkali membawa kita untuk tidak memerlukan Allah dalam kehidupan kita, atau menjadikan Allah sebagai pelengkap saja bagi kehidupan keagamaan kita. Kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Buktinya saya Kristen, buktinya saya di sini, buktinya saya dibaptis. Kamu Kristen? Kristen. Kamu percaya Tuhan? Percaya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya kita saja sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi iblis juga percaya. Jadi kita jangan sama seperti iblis, hanya percaya saja. Tetapi pada saat kita diperhadapkan dengan harta kekayaan, kita seolah-olah Yesus itu hanya menjadi pelengkap saja sebagai seorang yang beragama. Tapi kita tidak bisa menghidupi atau mengaplikasikan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kehausan terhadap harta akan dapat menggantikan kehausan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini Yesus Kristus bukan sedang mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, atau bahkan tiap orang harus melepaskan kekayaannya. Bukan dengan perikop ini Tuhan sedang membawa kita bahwa orang miskin itu lebih gampang masuk surga. Kalau memang betul hanya orang miskin yang gampang masuk surga, mungkin kita akan berlomba-lomba menjadi orang miskin. Kira-kira begitu? Mau ya? Kita berlomba-lomba menjadi orang miskin, mau ya? Yang penting masuk surga. Kira-kira mau nggak? Nggak mau juga ya. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan inginkan atau Tuhan Yesus maksudkan. Bukan karena kamu miskin atau hanya orang miskin yang bisa masuk kerajaan surga. Bukan. Atau bukan juga kalau kamu kaya, buang hartamu atau jual semua atau kasih semua kepada orang lain. Bukan itu sebenarnya yang Tuhan Yesus inginkan atau Tuhan Yesus maksudkan di dalam perikop ini. Bukan. Tetapi ada hal yang lebih penting yang Tuhan Yesus ingin katakan melalui cerita orang muda yang susah masuk ke dalam kerajaan surga ini. Tiap orang harus menyadari kebutuhannya akan Allah, bahwa Allah lah yang menjadi fokus kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 33, baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena banyak orang Kristen mengabaikan kehidupan rohani daripada kehidupan jasmani. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan dan karena semuanya akan. Artinya pada saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita peroleh itu sebagai bonus
bonus saja. Kita bekerja, berusaha mati-matian, itu adalah bonus. Bonus kesehatan yang Tuhan kasih sehingga kita bisa bekerja, bisa memiliki kesehatan, bisa memiliki kemampuan, bisa memiliki inisiatif untuk bekerja. Itu bonus. Bisa memiliki berkat, yaitu pekerjaan kita diberkati Tuhan. Kita bisa memiliki bonus karena pada saat kita pergi kerja kita selamat. Kita boleh sampai ke tempat pekerjaan kita, kita boleh sampai ke rumah kita, bertemu suami, anak dan istri atau suami kita. Itu hanya bonus, semua hanya bonus. Bukan itu yang kita cari sebenarnya, karena itu adalah bonus Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menginginkan kehidupan rohani lebih daripada kehidupan jasmani. Itu bersyukur karena kenapa? Kebutuhan rohani lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Kita akan belajar dari perikop ini, yaitu Markus 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22, tentang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Kasih Tuhan Yesus terhadap orang muda itu yang pertama, yaitu ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kasih kepadanya. Pandangan Tuhan Yesus yang tenang, berhati-hati dan penuh belas kasihan merupakan cerminan hatinya. Tuhan Yesus memandang pemuda itu dengan perasaan simpati, terharu, dan kasih yang tak terbatas. Tuhan mengasihi sampai kepada jiwa pribadi pemuda itu. Tuhan Yesus memandang pemuda itu dengan mengasihinya. Tuhan memandang sampai ke dalam hati kita, seperti Tuhan memandang hati pemuda itu. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan selalu mengajar kita, membina kita, memperingatkan kita, menegur kita. Teguran-teguran Yesus Kristus membuktikan kasih-Nya kepada pemuda tersebut. Tuhan Yesus sangat menyayangi pemuda tersebut. Teguran adalah satu perhatian atau kasih sayang. Oleh sebab itu pentingnya teguran, karena teguran adalah bentuk dari kasih sayang atau perhatian. Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat juga. Dikatakan di sini di ayat yang ke-21, masih lanjutannya. Tuhan Yesus menegur anak muda itu, hanya satu lagi kekuranganmu, katanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Teguran Tuhan Yesus kepada anak muda adalah hanya satu lagi kekurangannya, kekurangan anak muda itu. Tuhan Yesus juga pernah menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba kita baca teguran Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat di dalam Lukas 11 ayat yang ke-45 sampai yang ke-46. Ini adalah sebuah perdebatan yang pelik dan cukup menegangkan antara Yesus dan orang ahli Taurat. Karena menurut ahli Taurat, perkataan Yesus itu sangat menyakitkan, yang dipandang sebagai hinaan bagi ahli Taurat. Yesus menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu supaya mereka menyadari bahwa mereka ditegur karena kesombongan dan ketegaran hatinya. Jika seorang benar-benar rendah hati, maka setiap teguran akan disambut sebagai bentuk penyadaran diri dan koreksi yang bermanfaat. Sayangnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak memiliki sifat yang legowo dan rendah hati untuk terbuka terhadap teguran. Tuhan Yesus
Seringkali kalau kita baca ya di dalam Alkitab, seringkali dia menegur dengan keras, terutama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tujuan Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi untuk menyadarkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sombong. Dan Tuhan Yesus menyadarkan mereka untuk mereka berubah, untuk mereka tidak sombong dan menganggap satu teguran itu sebagai koreksi untuk memperbaiki diri ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mau ditegur, akhirnya Alkitab tetap mencatat mereka sebagai golongan yang sombong dan keras hati. Karena kenapa? Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mau ditegur, tidak mau menerima teguran sebagai koreksi. Tuhan Yesus menegur anak muda yang kaya. Karena Tuhan Yesus tahu anak muda ini sebenarnya sempurna. Dia baik, dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi ada satu hal, hanya satu hal yang dia tidak mampu lakukan, yaitu keterikatannya dengan materi, dengan kekayaan. Pelajaran kedua dari perikop orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kerajaan Allah lebih penting dari harta duniawi. Apabila kita memperhatikan perikop Markus 10 ayat 17 sampai 29 dengan baik dan teliti, maka dapat dilihat bahwa minimal ada 3 konsep teologi yang hendak diajarkan berkaitan tentang kerajaan Allah. Yakni pertama, kerajaan Allah adalah tentang keselamatan. Perikop ini berbicara seorang muda datang dan menanyakan tentang bagaimana caranya dia memperoleh hidup kekal. Hidup kekal tidak lepas daripada keselamatan. Hidup kekal tidak lepas daripada surga, yaitu tatanya Tuhan kita. Karena secara manusia berdosa, maka manusia itu karena dosanya kita seharusnya mengalami ganjaran daripada Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan, dosa yang naturnya ada dalam kehidupan kita. Dan ganjaran itu adalah kematian kekal dalam kehidupan kita. Tapi karena Yesus sungguh mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita untuk melepaskan kita dari kematian kekal. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang muda itu menyiratkan bahwa untuk memperoleh hidup kekal adalah perbuatan yang baik atau saleh menurut anak muda itu. Tetapi bertolak belakang dengan ajaran Yesus, di mana Yesus mengajarkan bahwa menerima kerajaan Allah sebagai sebuah pemberian dari Allah dalam ketidakberdayaan manusia, termasuk orang muda yang kaya itu. Artinya keselamatan atau hidup kekal itu bukan karena usaha kita, bukan karena salehnya kita, bukan karena benarnya kita, atau kita sudah mampu menjalankan ini dan itu, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kerajaan Allah lebih penting dari harta duniawi. Yang kedua adalah kerajaan Allah tidak dapat diperoleh melalui perbuatan baik saja. Dalam perikop ini dijelaskan dengan gamblang tentang sikap pemuda yang begitu percaya diri, telah dan pasti akan memperoleh hidup yang kekal, karena telah melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, atau melakukan perintah Tuhan, atau segala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Itu menurut pikiran anak muda itu. Dengan cara seperti itu dia terlalu mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal kata Tuhan, kerajaan Allah tidak dapat diperoleh melalui perbuatan baik saja. Orang Yahudi pada zaman Yesus memang selalu menganggap diri mereka layak untuk masuk dalam kerajaan Allah dengan 2 alasan. Orang Yahudi ini ya. Alasan pertama adalah mereka adalah keturunan Abraham, mereka bangga.
kalau mereka sudah sempurna karena mereka keturunan Abraham. Yang kedua, mereka menganggap mereka sudah sempurna menjalankan hukum Taurat. Sejak kedatangan Yesus, Yesus memberikan pemahaman yang benar dan baru guna membuka wawasan orang Yahudi. Bahkan Yesus pernah menegur orang Yahudi dengan berkata di dalam Matius 3 ayat yang ke-9. Yang ketiga, kerajaan Allah lebih penting dari harta dunia. Yang ketiga, yaitu konsep teologi yang hendak diajarkan Yesus. Kerajaan Allah adalah kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-22 memberikan sebuah indikasi yang kuat bahwa pemuda itu lebih mengasihi hartanya daripada Yesus. Bahkan ayat yang ke-22 mengatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Anak muda yang kaya ini tidak mampu melepaskan hartanya. Waktu Tuhan Yesus menegur anak muda ini untuk menjual hartanya dan pergi meninggalkan hartanya, membagi-bagikan hartanya, anak muda ini menjadi sedih dan kecewa. Dan akhirnya anak muda ini tidak mengikut Tuhan karena dia pergi meninggalkan. Artinya anak muda ini terikat dengan harta yang ada pada dirinya. Ketika setiap orang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada dalam dunia ini, maka pasti akan mengorbankan semuanya demi mengikut Tuhan. Contohnya Zakheus, seorang yang kaya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Zakheus sangat jahat karena dia suka mengambil keuntungan dari orang lain. Dan dia menghalalkan segala cara untuk mencari kekayaan dari orang lain. Itu Zakheus. Akhirnya dia tidak mengerti kalau itu dosa. Dia sudah menipu orang lain. Dia sudah membungakan uang. Atau dia tidak mau tahu itu dosa. Tetapi pada saat Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sangat berubah sekali. Dia mengabaikan kekayaannya. Hal inilah yang diharapkan Yesus dari anak muda itu. Yesus ingin supaya dia lebih mengutamakan kasih kepada Tuhan daripada kasih kepada harta duniawi. Sebenarnya waktu teguran Tuhan Yesus kepada anak muda ini, Tuhan Yesus menginginkan melihat bukti daripada anak muda ini untuk mengasihi Yesus lebih daripada harta yang ada pada dirinya. Anak muda yang kaya mampu melakukan semua hal yang baik-baik atau hukum Taurat, tetapi ia tidak mampu mengikut Tuhan karena harta kekayaannya. Tuhan bilang masih kurang satu hal, yaitu keterikatan dengan harta duniawi. Ia rela kehilangan surga, ia rela kehilangan hidup kekal. Orang kaya rela kehilangan kerajaan Allah demi hartanya, demi kekayaan yang ada padanya. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti anak muda itu? Anak muda yang kaya, keterikatan dengan harta duniawi. Bila kita mengalami satu keterikatan dengan harta duniawi, itu adalah hal kesia-siaan. Karena harta duniawi adalah hal yang bersifat fana. Karena pada saat kita pergi menghadap Tuhan, tidak ada yang kita bawa sedikit pun. Makanya harta duniawi adalah bersifat fana. Untuk harta kita bisa mendisiplinkan diri. Dalam bekerja kita bisa tepat waktu. Gak mungkin atau gak bisa bolos dalam bekerja. Meskipun sakit-sakit, kita tetap pergi bekerja. Ini demi keterikatan dengan harta duniawi. Pergi kerja atau menghadap bos kita bisa berpakaian dan berpenampilan rapi. Rapi dan sopan. Kita bisa lakukan itu. Kita bisa mendisiplinkan diri untuk
keterikatan kita dengan harta duniawi. Tapi pertanyaan buat kita, apakah kita bisa disiplin atau mendisiplinkan diri pada saat kita bertemu dengan Tuhan kita? Apakah kita bisa tepat waktu atau takut terlambat pada saat kita mau menghadap Tuhan kita? Apakah kita bisa takut terhadap boros atau tidak hadir untuk menghadap Tuhan kita yang hanya seminggu sekali, dan satu kali pertemuan hanya 2 jam atau 3 jam paling lama? Tidak seperti di kantor bisa 8 sampai 7 jam. Apakah kita bisa memberikan waktu untuk Tuhan, mendisiplinkan waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita bisa berpenampilan rapi dan sopan waktu kita menghadap Tuhan? Karena Tuhan adalah bos di atas bos, pemimpin di atas pemimpin. Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Artinya kita itu sebenarnya harus memikirkan hal-hal yang rohani. Jangan kita terkait dengan hal-hal duniawi atau jasmani atau harta yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan kita lebih daripada pemenang. Tuhan menginginkan kita diberkati karena Tuhan, bukan karena usaha atau bukan karena kegiatan kita kepada dunia ini. Tuhan ingin kita diberkati karena Tuhan. Sebagai penutup, jangan habiskan waktu hidup kita hanya untuk mencari harta kekayaan semata. Tetapi ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua orang yang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan kita bisa menjalankan ini dan itu atau dengan kekayaan kita. Dan hanya Yesus Kristuslah yang dapat membayar harga itu, harga yang sangat mahal itu, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Disitulah kita dibayar oleh Tuhan dengan harga yang mahal, sehingga kita bisa memiliki surga atau kita bisa memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan. Syukur kepada Allah karena hidup kita telah dipilih oleh Tuhan mendapatkan hidup kekal. Itu bisa kita terima dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita yang telah memenangkan kita, yang telah menyelamatkan kita. Datanglah pada Tuhan. Jangan kita mengandalkan harta yang ada pada kita untuk jadi harapan kita atau kekuatan kita di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengalami beban berat, di dalam kita mengalami kesedihan. Jangan andalkan harta kita atau harta yang kita cari. Karena firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 katakan, marilah semua yang letih lesu dan aku akan memberikan kemudahan kepadamu. Jadi bukan harta yang melepaskan kita dari beban berat, bukan harta yang melepaskan kita dari kesedihan, bukan harta yang menjamin hidup kekal kita di dalam surga, tetapi Tuhan Yesus melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Kita akan berdoa.